Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Andini dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada kesempatan kali ini, izin Kak, saya ingin meminta waktu Kakak sebentar untuk mewawancarai Kakak. Sebelumnya, boleh terlebih dahulu Kakak untuk memperkenalkan dirinya, Kak. Baik, terima kasih Puja. Perkenalkan Kakak Wiwi Lestari, Kakak tamatan dari Ilmu Komunikasi UNAN. Kakak bersedia untuk Puja wawancarai. Terima kasih banyak, Kak. Bagaimana menurut Kakak tentang demokrasi pemilihan langsung yang diterapkan selama ini? Apakah itu sudah sesuai atau belum? Pertama kita telah dulu kan definisi dari demokrasi langsung itu, yang pada intinya demokrasi langsung itu ialah secara umum melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kebijakan gitu kan. Jadi menurut Kakak sebagian besar penerapan demokrasi secara langsung di Indonesia itu sudah diterapkan, salah satunya melalui pemilu dengan melibatkan masyarakat untuk ikut andil dalam memilih siapa pemimpin yang mereka setujui atau minati. Namun di sisi lain, demokrasi langsung ini tidak relevan atau terjadi ketimpangan, salah satunya pada masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka, kritik mereka terhadap pemerintah yang belakangan ini cukup viral kan, yang ada di Lampung itu, Bima itu kan dia itu mengeluarkan kritiknya terhadap pemerintah Lampung terhadap kinerjanya terkait sarana dan prasarana jalanan di Lampung. Namun hal-hal itu menimbulkan kecaman baik itu dari pihak pejabat di sana ataupun pro kontra terjadi antara netizen atau masyarakat di Indonesia umumnya gitu. Intinya dari kasus tersebut bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan berdemokrasi dan menyampaikan pendapat itu belum seutuhnya mampu diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Itu sih. Baik Kak, untuk pertanyaan kedua itu, apakah demokrasi atau pemilihan umum yang dilakukan di negara kita ini sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila? Pertama, asas pemilu itu kan luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun terkait rahasia ini tuh pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan di Indonesia, terutama di daerah-daerah itu masih banyak yang misalnya golput, masih banyak masyarakat yang enggan untuk mengeluarkan suaranya untuk datang ke TPU hanya untuk mencoblos menentukan pilihan mereka terkait pemimpin yang mereka minati untuk berikutnya. Yang kedua terkait bebas di sini tuh kan berarti bahwa ketika pemilu itu dilaksanakan berarti masyarakat itu bebas untuk memilih siapa saja yang mereka minati, yang mereka setujui untuk menduduki jabatan kursi kepemimpinan berikutnya. Namun hal ini banyak terjadinya demokrasi yang dalam tanda kutip kayak suap menyuap masyarakat gitu, diiming-imingi dikasih uang, dikasih sembako, dan pada akhirnya dituntut masyarakat untuk diarahkan opini mereka, pendapat mereka untuk memilih satu kandidat tersebut. Jadi secara umum masih belum terlaksana dengan baik pemilu berkaitan dengan sila keempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Gina Aurora dari Poltekkes Menkes Padang, jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Izin Bu, saya izin mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu kewarganegaraan. Apakah Ibu bersedia mau diwawancarai? Saya bersedia. Baik Bu. Jadi pertanyaan pertama saya yaitu, bagaimana menurut Ibu tentang demokrasi pemilihan langsung yang diterapkan selama ini? Apakah itu sudah sesuai atau belum? Baik, sebagai sebuah model pemerintahan, demokrasi pemilihan langsung memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya. Salah satu kelebihannya adalah bahwa model ini memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk memilih langsung pemimpinnya. Dalam demokrasi pemilihan langsung, suara setiap orang memiliki bobot yang sama tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Hal ini dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan memberikan suara yang lebih kuat kepada warga negara dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Namun,
Demokrasi pemilihan langsung juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah bahwa dalam pemilihan langsung, keputusan seringkali dibuat berdasarkan popularitas dan bukan berdasarkan kualitas dan kelayakan kandidat. Hal ini dapat mengakibatkan pemilihan pemimpin yang tidak efektif atau bahkan merugikan kepentingan masyarakat. Selain itu, dalam demokrasi pemilihan langsung, kampanye politik seringkali memakan biaya yang besar, sehingga dapat menguntungkan kandidat yang memiliki kekayaan atau dukungan finansial yang kuat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi pemilihan langsung telah diterapkan dalam beberapa kali pemilihan umum dan telah menunjukkan beberapa kelemahan dan kelebihan. Meskipun demikian, kita dapat memperbaiki dan memperkuat demokrasi pemilihan langsung dengan cara yang tepat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan pendidikan politik untuk masyarakat, mengurangi biaya kampanye, serta mengedepankan kualitas dan kelayakan kandidat sebagai pertimbangan utama dalam pemilihan. Uh, juga dalam pemilihan langsung, rakyat itu diberikan ke kebebasan untuk memilih, dan itu mungkin menjadi kelebihan dari pemilihan langsung. Namun, yang menjadi kekurangan saat ini adalah beberapa dari sebagian besar masyarakat itu masih kurang dalam pendidikan politik. Jadi, seringkali kita merasa bahwa eh, memilih kita memilih pemimpin dengan eh, kemampuan politik kita yang cukup kurang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi pertanyaan kedua saya yaitu apakah demokrasi atau pemilihan umum yang dilakukan di negara kita ini sudah sesuaikah dengan sila keempat Pancasila? Baik, mengenai pertanyaan itu, sila keempat dari Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. Prinsip ini menekankan pada pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana. Demokrasi pemilihan umum di Indonesia mencerminkan sila keempat Pancasila dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memilih pemimpin mereka secara langsung dalam pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia juga melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam program pemimpin. Jadi tidak ada larangan bagi warga negara Indonesia apakah dia ingin jadi pemilih atau seorang yang dipilih seperti itu. Namun, untuk memastikan bahwa demokrasi pemilihan umum di Indonesia sesuai dengan sila keempat Pancasila, diperlukan juga peningkatan dalam kualitas perwakilan dan perumus bijaksana. Selain itu, partisipasi warga negara harus didukung dengan peningkatan pemahaman tentang politik dan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga warga negara dapat memilih dengan bijaksana dan dapat memilih pemimpin yang bijaksana dan memiliki integritas tinggi. Dalam konteks inilah, pentingnya bagi negara untuk memperkuat lembaga perwakilan dan pemerintahan seperti parlemen dan sistem peradilan, serta menjalankan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap para pemimpin sehingga tercipta kerakyatan yang berjalan dengan baik dan dalam hikmat kebijaksanaan. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Eh, Sekian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Permisi Ibu. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Heeh. Jadi kami dari Poltekkes Kemenkes Padang, Ya. dengan saya sendiri Hilda Ramadhani, mohon ketersediaan waktunya. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai untuk sebentar? Oh, bersedia. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa dan pekerjaannya sekarang apa ya Bu? Ini Ibu Des, pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga. Jadi Ibu, di sini saya ingin bertanya tentang sedikit pengetahuan Ibu tentang pemilu. Jadi itu pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, yaitu dengan adanya pemilu selama ini, bagaimana pendapat Ibu tentang pemilu tersebut yang sudah terlaksana? Apakah sudah terjalan dengan baik atau belum? Kalau mengenai tentang pemilu yang saya tahu Ibu alami, pemilu di Indonesia sudah cukup baik. Tapi pelaksanaan akhirnya yang kurang baik. Terjadinya kericuan di sana sini, terjadinya keributan perhitungan suara
Itu yang tidak baik. Oh begitu ya Bu. Iya. Apakah ada tanggapan lain dari Ibu? Tanggapan lain, Ibu sebagai seorang ibu rumah tangga, Ibu berharap kepada pelaksana pemilu atau pemerintahan Indonesia. Pemilu di Indonesia ini sudah berjalan sangat baik, tapi hasilnya sangat mengecewakan. Tentang perhitungan hasil suara, terjadi keributan di sana sini, terjadi kericuan tentang penghitungan suara. Banyak yang mendusta-dustakan suara. Itu yang Bu ketahui. Baik Bu. Pertanyaan kedua kami yaitu, menurut pendapat Ibu, apakah pemilihan pemilu secara langsung ini sudah sesuaikah dengan Pancasila, yaitu sila keempat? Kalau menurut Ibu ya udah sesuai gitu. Udah cocok dengan sila keempat. Hanya itu tanggapan dari Ibu? Ya, kalau menurut Ibu, Ibu sebagai ibu rumah tangga, hanya itu tanggapan Ibu yang sekedar Ibu ketahui. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas ketersediaan waktunya ya Ibu. Ya, sama-sama Nak. Ibu, kami pamit dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Putri Ulfani dari STR Gizi dan Dietetika kelas 1B. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Ratna Palma yang berprofesi sebagai Site Manager Project RUV RDMP Kilang Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Palma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Selamat malam, Ibu Palma. Di sini saya akan menanyakan pendapat Ibu mengenai demokrasi yang ada di Indonesia. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana menurut Ibu tentang demokrasi pemilihan langsung yang diterapkan selama ini? Apakah sudah tepat atau belum? Oke, terima kasih. Pertama saya mau menjelaskan dulu bahwa pemilu merupakan salah satu event yang bertujuan untuk memutuskan bagaimana suatu daerah atau satu negara ke depannya dipimpin oleh pemimpin yang seperti apa. Nah, pemilu atau pilkada dalam hal ini bukan hanya pilihan suka atau tidak suka, tetapi lebih kepada suatu momentum perjuangan perubahan nanti bangsa ini ke depan. Dalam hal ini kita harus sama-sama sepakat bahwa pengetahuan politik masyarakat sangatlah berperan penting, terlepas dari background akademis atau individu apapun. Ini sangat penting dalam wacana politik yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena keputusan ini menyangkut sebuah bangsa dan ada hajat hidup orang banyak di dalamnya yang diambil untuk diputuskan dalam ruang politik yang sudah ada di Indonesia. Dalam hal ini ruang politik tersebut sebaiknya harus konstruktif sesuai dengan tujuan demi kemaslahatan bangsa. Betul? Betul, Ibu Palma. Ya, jadi untuk pemilu tersebut dibutuhkan masyarakat yang melek atau sadar dengan politik. Nah, kebanyakan rakyat kita atau masyarakat kita itu tidak semua yang sadar politik. Kita harus melihat azas-azas dalam pemilu. Kita harus melihat kembali azas-azas dalam
Baik, terima kasih Bu Palma. Lalu, apakah menurut Ibu pemilu itu sudah relevan dengan Pancasila, yaitu sila keempat? Ya, sila keempat itu mengedepankan yang namanya permusyawaratan, di mana sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini sudah cukup sesuai karena suara rakyat sudah terwakilkan dalam sebuah permusyawaratan yang sangat besar, yaitu kita sebut dengan pemilu. Tetapi saya masih tetap menggarisbawahi bahwa pengimplementasian tersebut atau bentuk dari sila keempat harus diperbaiki lagi. Tadi saya mengingatkan masih banyak perilaku dari beberapa oknum yang dapat dikatakan masih menyalahi azas-azas yang ada di dalam pemilu. Azas itu adalah azas langsung, yaitu rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya secara langsung sebagai warga Indonesia, dan yang kedua umum, diikuti seluruh warga Indonesia, itu sudah cukup mewakili yang namanya permusyawaratan dan bebas, jadi tidak ada paksaan. Yang keempat, rahasia, jujur dan adil, itu sudah cukup sesuai dengan yang kita sebut dengan sila keempat. Itu pendapat saya begitu. Baik, terima kasih Bu Palma atas jawaban dan atas waktunya. Jawaban yang bagus sekali, saya berterima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danidia Fitri Astuti dari jurusan Gizi dan Dietetika kelas 1B. Sebelumnya izin Pak, apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai terkait demokrasi pemilihan, Pak? Boleh. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu nama Bapak siapa dan pekerjaan Bapak apa, Pak? Nama saya Hafiz, pekerjaan saya Polri. Baik. Jadi di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan buat Bapak, yaitu bagaimana menurut Bapak tentang demokrasi pemilihan langsung yang diterapkan selama ini? Apakah sudah tepat atau belum, Pak? Demokrasi secara langsung ya? Ya, Pak. Sudah tepat. Kalau menurut saya sih udah tepat. Dan saya selaku aparat kepolisian di sini juga ikut dalam mengamankan berlangsungnya pemilihan secara langsung tersebut. Dan kami juga dari pihak kepolisian berharap juga masyarakat dapat secara jujur dan patuh terhadap aturan dalam melaksanakan pemilihan secara langsung tersebut. Jadi menurut saya sih sudah efisien. Ya, baik, Pak. Pertanyaan kedua yaitu apakah menurut Bapak pemilu itu sudah relevan dengan Pancasila, yaitu sila keempat, Pak? Sila keempat, demokrasi tersebut ya? Ya, Pak. Sudah efisien. Kalau menurut saya sih sudah. Karena juga di sila keempat kan ada pemusyawaratan perwakilan. Jadi menurut saya sih sudah untuk demokrasi pemilihan secara langsung juga dilakukan secara serentak dan bermusyawarah. Dan pemilihannya pun juga transparan. Jadi menurut saya sih sudah efisien untuk selama ini. Baik, Pak. Semoga bagi saya untuk kedepan-depannya juga masyarakat pun dalam pemilihan lebih efisien dan lebih jujur ke depannya. Dan tidak ada kecurangan dalam pemilihan tersebut. Baik, Pak, mungkin segitu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Baiklah, wawancara tentang demokrasi pemilihan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dari kampus Poltekkes Kemenkes Padang, prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada saat ini saya ingin menanyakan tentang demokrasi yang terjadi pada saat ini. Kepada kakak di samping saya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahmi Yulia Putri. Saya mahasiswi Universitas Negeri Padang dari prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut kakak tentang demokrasi pemilihan langsung yang diterapkan selama ini? Apakah sudah tepat atau belum? Menurut saya, jika kita kaitkan demokrasi dengan pemilihan langsung yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya,
itu sudah tepat karena pada kegiatan itu sudah mengikutsertakan masyarakat yang berada di sekitarnya. Contohnya dalam kegiatan pemilu. Namun di sisi lain, jika kita lihat di Indonesia terjadi penyimpangan dalam penyampaian aspirasi dari sekelompok mahasiswa. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, apakah menurut kakak pemilu saat ini sudah relevan dengan Pancasila yang keempat? Untuk pertanyaan yang kedua, jika kita lihat dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu jika kita lihat dari contoh kandidat-kandidat yang telah menyampaikan visi dan misi atau program kerjanya sebelum terpilih, itu dia banyak menyampaikan program kerjanya, mulai dari visi dan misi dan sebagainya. Jadi setelah beberapa kandidat yang terpilih sebagai yang diamanahkan oleh masyarakat, itu dia banyak terjadi penyimpangan dari yang tadinya dia menyampaikan program kerjanya ini bla 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 segala macam, tapi nyatanya yang dilihat oleh masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat itu sangat jauh dari janjinya atau program yang telah disampaikannya sebelum dia terpilih. Jadi bagi saya sendiri, menurut pendapat saya, jika dikaitkan dengan sila keempat itu sangat agak menyimpang. Sekian, terima kasih.